Pada modul 7, kita akan mempelajari mengenai metode simplex. Tujuan pembelajaran untuk di modul ini itu ada beragam macam. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini hanya akan terkait bagaimana kita dapat mengkonversi linear programming constraint ke dalam persamaan dengan memperhatikan slack, surplus, dan artificial variable. Lalu setelah itu, kita harus dapat menyiapkan dan menyelesaikan masalah linear programming, tapi dalam menggunakan tabel simplex. Lalu kita harus dapat menginterpretasikan arti dari setiap angka yang terdapat di dalam tabel simplex itu sendiri. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan hanya mempelajari bagaimana kita membuat permasalahan linear programming terkait masalah maksimasi saja. Jadi, kita akan menggunakan contoh kasus yang sama dengan yang ada di bab 7, yaitu yang linear programming terkait Flyer Furniture Company. Ya, kenapa alasannya kita mempelajari metode simplex? Karena metode simplex itu lebih sistematis, ya, dan lebih tidak menggunakan grafik. Bagi yang lemah grafik biasa akan menggunakan ini. Kemudian metode simplex ini juga dapat kita gunakan untuk pemecahan masalah di luar masalah linear programming. Karena linear programming itu kalau kalian ingat kita belajar hanya terkait dua variabel. Sedangkan kalau kita menggunakan metode simplex, kita dapat memecahkan masalah yang lebih dari dua variabel. Ketika mau melakukan penggunaan tabel simplex, kita harus mengenai apa itu select variable, apa itu surplus variable, apa itu artificial variable. Nah, ini materinya ada di cara perhitungan. Bisa kalian lihat nanti di Google Classroom. Ini akan berlaku untuk semua permasalahan, baik itu maksimasi maupun minimasi. Akan sama. Yang berbeda adalah di bagian objective function. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, untuk objective function maksimasi dan minimasi itu beda. Bedanya di mana? Jika kalian menggunakan maksimasi, ya, penambahan select surplus artifisial untuk select dan surplus itu akan sama untuk maksimasi maupun minimasi. Yang berbeda adalah di bagian artifisial yang akan mempengaruhi bentuk persamaan matematis dari objective function yang kalian miliki. Nanti tolong kalian pelajari. Lalu, di sini kita akan membahas bagaimana kita mengubah formulasi awal matematis kita yang biasa kita pelajari di bagian linear programming itu menjadi bentuk untuk persamaan simplex. Di dalam persamaan simplex yang harus kalian lakukan adalah mengubah constraint-nya terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian dapat mengubah objective function yang kalian miliki. Ya, di sini saya berikan contoh untuk maksimasi dan minimasi. Cara bagaimana itu ada di video kalian nanti. Kemudian, untuk metode simplex, tahap tanya itu akan seperti ini. Yang pertama adalah pastikan, ini mirip dengan yang linear programming, pastikan bahwa kalian sudah menentukan variabel kalian itu apa. Ya. Lalu formulasikan fungsi objektif dan constraint dari permasalahan linear programming yang kalian miliki. Oke, ini murni sama persis dengan yang linear programming. Yang berubah adalah untuk step pertama, kalian harus menambahkan variabel slack atau surplus. Ya, di sini kalian pelajari nanti gimana menentukan ini masuknya harusnya select variable atau surplus variable atau artificial variable. Oke. Penambahan select, surplus, dan artificial itu akan dilakukan untuk setiap constraint dan setiap objective function. Oke. Jadi, misalnya yang ini tadi, ketika kita menambahkan variabel-variabel tersebut, oke maaf,
Jadi di sini ketika kita mengubah, di sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ya, kasarannya kita ada 4 fungsi matematika. Nah, 4 fungsi matematika itu akan kita tambahkan tadi select, surplus, atau artificial variable sesuai dengan ketentuan yang sudah dimiliki tadi. Nah, kemudian lalu baru kita bisa melakukan langkah dalam metode simplex tersebut. Nah, langkah-langkah ini ada di bagian video cara perhitungan. Silakan kalian pelajari di video tersebut. Ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa CJ itu adalah profit per unit kolom yang kalian akan miliki. Jadi, misalnya untuk persamaan yang di baris ini, berarti kalian akan memiliki profit sekian, yaitu $0. Nah, CJ ini yang biasanya kita ketahui terkait dari apa? Objective function kalian. Jadi misalnya untuk maksimasi berarti kan kita memaksimalkan profit. Berarti CJ ini adalah profit yang akan kalian dapatkan. Sedangkan jika kalian ngomongin tentang minimasi, berarti CJ ini adalah berapa biaya yang kalian keluarkan seperti itu ya. Nah, solution mix ya, ini akan terkait dari production mix kolom kalian. Ya, nanti akan kalian ketahui apa maksudnya. Pokoknya intinya, semua variabel yang berada di solution mix itu berarti adalah solusi yang kalian akan dapatkan. Kemudian, bagian T dan C. Ini kalau kalian ingat, kita punya dua variabel tadi. Char, ya, table dan char. Oke. Nah, T dan C, pokoknya untuk variabel berapa banyak pun, pokoknya kalau yang memang sesuai dengan soal, itu adalah real variable kolom. Oke. Nah, sedangkan untuk sisanya itu adalah tambahannya. Jadi bisa slack, bisa surplus, bisa artifisial. Biasanya yang kita lakukan adalah S dulu, ya, mau slack atau surplus, baru kita terapkan A. Oke, biasanya seperti itu untuk mempermudah. Lalu quantity ini adalah konstan kolom kita yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan ini adalah berapa satuan unit yang dihasilkan. Atau bisa kita sebutkan antara hasil atau bukan hasil. Maksud saya seperti kalian punya sumber daya berapa, ya. Jadi untuk sesuai per kolomnya, sorry, per barisnya, kita akan lihat bahwa yang warna biru ini adalah baris untuk profit per unit kalian. Ya, jadi baris yang sisanya yang ada solution mix yang ada variabel ini, yang pembatasnya adalah garis ini adalah constraint equation. Jadi persamaan atau bentuk matematis dari constraint yang kalian miliki. Jadi kalau kalian punya 10 constraint ya ada 10 nanti di sini. Ya, jadi misalnya ada 1, 2, 3 sampai 10 misalkan gitu ya. Lalu berikutnya untuk baris Z ini adalah gross profit. Ya, jadi secara perhitungan kira-kira kalian akan mendapatkan untuk soal maksimasi ini profitnya berapa, kalau untuk soal minimasi ini biayanya berapa. Kita lihat dari sini. Ya, kalau CJ minus ZZ itu adalah net profit row. Gitu. Kemudian kalian cukup menggunakan 5 step untuk permasalahan maksimasi. Setelah itu, ingat untuk simplex ini, kalian harus memastikan bahwa solusi yang kalian dapatkan itu dapat diverifikasi. Maksudnya apa? Apakah memang solusi yang kalian hasilkan, misalnya seperti yang ini ya, T-nya 30, C-nya 40, select-nya 0, untuk step 1 0, S2-nya juga 0, profitnya adalah 4.100. Apakah benar? Ya, jadi harus kalian verifikasi dengan cara apa? Kalian verifikasinya dengan melihat dari setiap persamaan yang ada di awal awal banget yang di dalam persamaan linear programming kalian. Ya, ini caranya juga ada di video yang akan ada di Google Classroom kalian.